Kami berada di timur alun-alun Banjarnegara, yang mana pada hari Jumat 20 Juni 2025 para supir truk di Banjarnegara demo untuk menuntut dan menolak undang-undang odol. Mau karo apa sombong? Bolehmu ya sepelewu pertama. Ayo pertama. Cara romulan, be. Bos. Ya, selamat siang, Bang. Siang, Pak. Ya, ini hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 para supir truk Kabupaten Banjarnegara yang mana pada hari ini menolak undang-undang odol ya. Apakah betul seperti itu? Betul, Pak. Ya. Betul. Ya, apa yang perlu disampaikan para supir-supir truk? Hapus undang-undang odol. Odol hapus. Hapus undang-undang odol ya. Ya, hapus. Oke. Yang lainnya bagaimana? Tidak terima kalau undang-undang odol. Masalahnya kalau muatan sumpah sesuai dengan ketentuan disub itu tidak menutup setoran maupun kemudian sopir. Ya. Itu juga nanti merambat ke yang lain para petani dan yang lain ekonomi tentunya ya, Bang ya. Iya. Ini kan kalau aparat bilang kan jalan jadi semakin rusak kalau ada odol itu. Ya itu tergantung tergantung korupsi. Nah, iya. Sebetulnya nggak beneran masa ingin jalannya awet ya nggak bisa. Kalau jalannya sesuai spek itulah bagus. Kalau mobil pakai aturan odol malah bagus, muatan sedikit, yang penting daya beli masyarakat juga harus naik. Karena otomatis harga jual pasti naik. Iya. Berarti nanti ini habis Jumatan ini mungkin dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara akan menyampaikan atau mau ketemu dengan para supir-supir truk ya. Apakah harapan supir-supir seperti itu? Betul. Ada temu. Hapus odol. Iya. Jadi harapannya para supir ya di Banjarnegara, harapannya pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk bisa ketemu ya dengan para supir, mungkin tuntutannya ya. Ya, oke. Jangan cuma didengarkan, dirembuk, jangan cuma begitu, tapi harus ada keputusan. Kalau hari ini nggak ada keputusan, bisa jadi hari esok ada lanjutan dari kami. Oh, seperti itu ya. Oh iya, oke. Oke, apa ada tambahan yang perlu disampaikan? Ada yang perlu disampaikan lagi? Tidak ada. Oke, terima kasih, tetap semangat ya. Mudah-mudahan berhasil. Dan jangan lupa nanti di subscribe Selepa Channel di YouTube kami. Oke. Siap. Ketuane ting mriko kan mboten. Jelas, Mas. Jelas. Jelas ketua. Pak Salim. Sulim lah. Barangkali ada yang perlu disampaikan untuk kegiatan di hari ini dengan adanya undang-undang odol. Oh, gue Biar tangannya kotor, yang penting hasilnya bersih, daripada tangannya bersih hasilnya kotor. Oh, seperti itu. Oke, mantap.
Kalau masih damai penolakan undang-undang odol untuk segera merapat ke sumber suara karena kegiatan aksi damai kita akan kita mulai saat ini. Salam sejahtera untuk sopir seluruh Kabupaten Banjarnegara. Kami di sini untuk mengeluarkan unek-unek kami sebagai sopir. Kita bahasanya nggak usah keren-keren. Kita sopir itu bodoh aja, Biar yang bahasa keren-keren ada di pemerintahan di sana. Jangan bicara yang elit-elit, yang ada nggak mudeng kita sebagai sopir. Tuntutan-tuntutan kita nanti akan disampaikan ke gedung DPR karena sudah diizinkan dari pihak Kapolres. Kami semua di sini untuk mewakili kalian semua sebagai sopir seluruh Kabupaten Banjarnegara. Komunitas dari semuanya Alkom Banjarnegara, dan kami menghimbau, kami sebagai garda terdepan sama Mas Doni didukung oleh senior-senior kami sama Mas Agung, sama Mas Agus semuanya, Pak Yuli semuanya. Saya minta kepada rekan-rekan semua untuk jaga keamanan, kondisikan aman kita dijadikan, jangan kita jaga nama marwah kita sebagai sopir. Kita tunjukkan bahwa sopir itu bukan arogan. Terkecuali ada peraturan yang tidak pas di dalam hati kita semua. Kita boleh pertanyakan. Kita semuanya boleh kita pertanyakan kepada aparat yang bikin undang-undang itu. Maka dari itu kita mohon semuanya kita damai sejahtera. Kita amankan semuanya, seluruh sopir se-Kabupaten Banjarnegara. Jangan ada yang buat kericuan, apa dampaknya nanti marwah dan nama sopir kita jelek di mata pemerintahan. Dan kita buka untuk sambutan yang pertama kepada perwakilan Alkom, yaitu Mas Doni. Kedua, sambutan kepada Bapak Kapolres Banjarnegara, dan ketiga kepada Bapak Dandim Kabupaten Banjarnegara. Dan kami minta semuanya nanti perwakilan dari kalian semuanya ada 20 orang yang akan masuk ke gedung DPR. Nanti mohon izin kepada saudara-saudara semua untuk mendoakan kita yang akan berjuang ke dalam gedung DPR, biar orasi kita ini tidak hanya menjadi isapan jempol belaka, nggak ditanggapi oleh pihak aparat hukum. Saya kira cukup sekian kata-kata saya. Bila ada kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan di hati kalian semua, rekan-rekan semua, karena saya SDM masih rendah, hanya titel saya hanya sopir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya serahkan kepada Ketua Alkom kami,
perkenalkan, karena ini semuanya kemarin waktu tanggal 17 ada mediasi kita di warung Bulis. Kebetulan saya hadir dari atas, ditunjuk Mas Doni jadi ketua Alkom bawah, saya sendiri jadi perwakilan ketua Alkom atas. Nah, yang itu masih mohon izinkan. Ya, saya serahkan kepada Mas Doni. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur sedulur, salam 3 medal 1 aspal, dan salam sejahtera untuk kita semua para pengemudi Alkom Banjarnegara yang saat ini berada di alun-alun Banjarnegara. Cek ombak, cek semangatin jenengan kabeh. Saat saya menyampaikan atau mengatakan sopir Banjarnegara, tolong ombaknya dengan suara bersatu, siap ya? Siap, Pak D. Nanti semua dengan penuh semangat menjawab dengan kata-kata bersatu. Sopir Banjarnegara, sopir Banjarnegara. Satu lagi yang belum tolak undang-undang odol. Sopir Banjarnegara sepakat untuk tolak. Sopir Banjarnegara sepakat untuk. Kita menolak undang-undang yang tidak adil kepada kita semua, yang terlalu menindas atau mengintimidasi kita sebagai sopir. Pemerintah tidak akan berjalan tidak adanya sopir angkutan barang di sini. Pemerintah Indonesia beku. Bapak Prabowo juga tidak akan ada jadi presiden ketika tidak ada kita di sini. Maka kita wajib menyampaikan kepada mereka-mereka yang duduk di ruangan AC, yang kita pilih sebagai anggota dewan, mereka yang duduk di sana, keadilan kita juga harus dipikirkan. Di sini kita bertaruh dengan nyawa. Mereka di sana hanya duduk merokok. Saat kita di sini merasa tidak adil dengan aturan yang ada. Dengan adanya undang-undang odol ini, kita tidak hanya yang dirugikan, bukan hanya sopir, pelaku usaha, ekspedisi, petani, bahkan seluruh masyarakat Indonesia akan terkena dampaknya. Maka dari itu kita sama-sama berjuang. Di wilayah-wilayah lain kita berjuang. Monggo rapatkan barisan dengan kondusif, rapatkan barisan dengan solidaritas dan juga seduluran kita semua. Tuntutan-tuntutan kita akan kita sampaikan nantinya, yang akan diwakili oleh 20 penanggung jawab acara, penanggung jawab dan juga penyelenggara di sini. Asalkan hajat ataupun agenda yang kita lakukan saat ini bisa berjalan dengan kondusif. Siap? Siap? Terima kasih. Nanti kita akan menuju ke gedung DPR untuk mengadakan audiensi. Mohon 20 perwakilan ini kita antar bersama-sama sampai dengan masuk di gedung DPR. Namun apabila tuntutan kita tidak direalisasikan, tidak diterima dan tidak dihiraukan oleh mereka, maka kami nyatakan alun-alun Banjarnegara akan kami duduki. Mogok kerja sampai tuntutan kita direalisasikan. Terima kasih. Pesan yang tadi saya sampaikan, mohon untuk selalu jaga solidaritas, keamanan, dan juga tempat yang kita sekarang ini duduki bukan hanya punya kita, tapi punya masyarakat Banjarnegara. Mereka yang menggunakan fasilitas dipersilahkan, jangan sampai kita mengganggu, dan juga kita tidak boleh anarkis. Ketika ada penyusup dari luar,
mohon masing-masing penanggung jawab, masing-masing komunitas tangkap, serahkan kepada penanggung jawab. Setuju ya? Apabila dia membuat anarkis, tangkap dan serahkan kepada penanggung jawab. Terima kasih. Selalu kondusif. Semoga apa yang akan kita sampaikan nantinya akan terrealisasikan. Sopir Banjarnegara, Sopir Banjarnegara, Sopir Banjarnegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dari penyambutan dari Bapak Kapolres untuk segera menyampaikan himbauannya kepada semuanya anggota sopir kami di Kabupaten Banjarnegara. Dimohon Bapak Kapolres untuk hadir di podium ini. Untuk menyampaikan untuk sementara dari Polres Banjarnegara, dari pihak penegak keamanan Polres Banjarnegara mungkin mengarahkan untuk langsung menuju ke gedung DPRD saja gitu. Untuk melanjutkan aksi kita di depan gedung DPRD untuk perwakilan kita bareng-bareng langsung menuju ke gedung DPRD Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih. Cek. Yang hadir di sini dari Al Komunitas, sekarang kita mengantar perwakilan kita menuju gedung DPRD Banjarnegara. Jalan kaki, karena tidak mungkin kita mengeluarkan kendaraan dari tempat ini. Jalan kaki kita mengantar perwakilan kita menuju DPRD Banjarnegara. Nanti hasilnya kita minta untuk disampaikan di sini oleh pejabat yang berwenang. Kita kembali di sini untuk mendengarkan hasil dari apa yang nanti perundingan yang terjadi di sana. Tuntutan kita dipenuhi atau tidak? Kalau tidak dipenuhi, akan kita lakukan demo yang lebih besar lagi di tempat ini. Silakan kepada Al Komunitas, kita antar perwakilan kita menuju DPRD Banjarnegara. Kita persiapkan Al Komunitas perwakilan untuk semuanya merapat di depan podium ini. Mari kita antar bersama ke sana. Kita antar dengan kami sampaikan terima kasih kepada Al Komunitas, Elbara, Sawontene, kemudian CMIC, Himbara, DTKP, Pendekar, KSC, kemudian PEBA, kemudian Gigamania, DDSB, Satria Madukara, Ekspedisi Setia Kawan, Ekspedisi GND, Ekspedisi Maxtan, Ekspedisi Silimat, semua komunitas hari ini Jatras, dari Poker, PST dari Malang. Mohon maaf bila ada yang belum kami sebutkan saat ini, nanti akan kita
Tiga mania sudah kami sebut tadi. Jadi kepada semuanya kami mengucapkan terima kasih. Mari kita perjuangkan bersama kepentingan masyarakat Banjarnegara. Bukan hanya kepentingan para sopir saja, tapi kepentingan masyarakat Banjarnegara. Sebab kalau aturan odol ditegakkan, petani-petani Banjarnegara yang akan menjadi korban. Ekonomi rakyat akan terhenti. Sehingga untuk itu kita berjuang untuk masyarakat Banjarnegara. Silakan kepada perwakilan, kita antar bersama-sama menuju DPRD Banjarnegara. Instruksi perwakilan dari Alkomunitas nanti disampaikan, nanti yang bisa merapat masuk ke gedung DPR. Saya bacakan untuk perwakilan seluruh sopir Kabupaten Banjarnegara dari Sabang sampai Merauke ibaratnya ya. Bacakan yang bertanggung jawab masuk ke dalam gedung DPR. 1 Pak Agus, 2 Pak Ibnu, 3 Pak Suhad, 5 Mas Doni, 6 Mas Irul, 7 Pak Edi, 8 Pak Taufik, 9 Pak Katam, 10 Pak Juli, 11 Pak Reza, 12 Pak Eko, 13 Pak Mamat, 14 Pak Ibnu. Untuk perwakilan dari pedagang Pak Haji Birun, terus untuk ke-16, ke-15 Pak Udiono, Pak Agung, Pak Agus, Pak Joni, Pak Yuli, Pak Iwan yang sudah tertera di dokumen ini, mohon kesediaan semuanya, tenaganya, mohon bantuannya. Sekian dan terima kasih. Nanti dilanjutkan lagi kepada Bapak Yuli. Pak Yuli untuk meneruskan orasi, untuk menyemangati saudara kita semuanya. Langsung menuju DPRD Banjarnegara. Orasi akan dilanjutkan nanti setelah ada hasil pertemuan dengan pejabat-pejabat di Banjarnegara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.